Mahasiswa dari berbagai kampus perguruan tinggi dibantu sejumlah elemen masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 1 September, para pelaku aksi mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari jajaran Polda Kalimantan Tengah, Polresta Kota Palangkaraya, dan Satpol PP. Dalam aksi ini, beberapa perwakilan mahasiswa secara bergantian berorasi, seraya menunjuk kepala babi sebagai simbol pertentangan. Secara umum, mereka menyampaikan 7 tuntutan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Isi tuntutan tersebut diantaranya adalah mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, RUU Masyarakat Adat, Reformasi Polri, serta membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD dan DPR RI. Menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan secara orasi-orasi dan memang secara keseluruhan, secara umum ya, aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami. Nah, dengan demikian kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, di Kalimantan Tengah kita hidup saling berdampingan. Tidak ada niatan-niatan dari demonstrasi sejak dulu sampai dengan sekarang untuk membuat onar, tidak ada di Kalimantan Tengah ini. Oleh karena itu, kami berkomitmen juga setiap penyampaian aksi juga, kalau misalkan dari dulu juga diterima dan juga mereka mau keluar anggota dewan kita seperti tadi itu, tidak akan ada gesekan antara aparat dan juga massa aksi. Aksi demonstrasi yang berlangsung pukul 13 siang hingga pukul 16.30 waktu setempat berjalan aman dan kondusif tanpa ada gesekan. Selanjutnya, mahasiswa dan para pelaku aksi bertekad untuk mengawal proses tuntutan 7 poin tersebut untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masih konsisten dengan Ribuan mahasiswa dan masyarakat memadati halaman DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi Palu, Senin 1 September. Massa membawa spanduk dan poster untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, sebanyak 1.273 personel gabungan TNI Polri dan aparat Pemda diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengawalan yang ketat membuat demonstrasi berjalan aman dan terkendali. Setelah diberi kesempatan masuk ke halaman DPRD, massa ditemui oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota dan Gubernur Palu Anwar Hafid. Dialog terbuka pun digelar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kedua belah pihak. Masyarakat Palu luar biasa dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya, mereka benar-benar memperlihatkan sikap demokrasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi Indonesia, di mana warga Sulawesi Tengah begitu getol untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tapi dengan benar-benar mengedepankan akal sehat. Dan soal tambang ini menjadi komitmen saya akan terus berjalan, makanya saya minta tadi dukungan, karena saya tidak bisa berjalan sendiri, saya butuh dukungan masyarakat untuk menertibkan. Usai penandatanganan berita acara yang dinilai sebagai bentuk respon positif dari pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah tersebut, massa aksi kemudian mengakhiri unjuk rasa secara damai. Para demonstran membubarkan diri secara tertib kembali ke kampus masing-masing. Dari Kota Palu, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak hasil penelitian Willem Hendrik de Graaf pada tahun 1867 diumumkan ke Batavia, kota sawah Lunto yang semula hanya lembah dan persawahan perlahan menjelma menjadi kota pertambangan batu bara.
Batu bara dengan nilai kalori mencapai 7.000 itulah alias kualitas terbaik di dunia yang membuat pemerintah Hindia Belanda kala itu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melakukan eksplorasi pada tahun 1892. Meski kini masa kejayaan pertambangan batu bara Sawah Lunto telah redup, namun jejak peninggalan penambangan emas hitam itu masih dapat ditemukan. Tim Antara berkesempatan masuk dan menyusuri salah satu lubang tambang batu bara yang dahulu sangat produktif menghasilkan batu bara kualitas terbaik asal Sumatera Barat. Meski bukan salah satu bangunan peninggalan era kolonial Belanda, lubang tambah Sawah Luwung yang berada di Desa Ranti, Kota Sawah Lunto ini menjadi salah satu lubang tambang yang ramai dikunjungi kendati tidak beroperasi lagi. Lubang dengan panjang mencapai 6 km itu dibuka oleh PT Bukit Asam tahun 1980 pada elevasi 214 meter di atas permukaan laut. Penambangan batu bara di kawasan itu hanya produktif selama 30 tahun. Pada Februari 2016, eksplorasi pada lubang tambang itu dihentikan sepenuhnya. Kini 9 tahun pasca berhenti berproduksi, lubang tambang ini masih tetap eksis. Fungsinya beralih menjadi lubang pendidikan pertambangan bawah tanah sejak 2019. Banyak mahasiswa jurusan pertambangan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia datang untuk praktik belajar mengenai teknik pertambangan bawah tanah. Supervisor Keselamatan Tambang dalam Sawah Luwung PT Bukit Asam Ombilin Mining Site, Asma Liardi, di Kota Sawah Lunto Senin 1 September mengatakan, pengalihan fungsi lubang tambang Sawah Luwung merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan dalam membantu pengembangan sumber daya manusia pasca eksplorasi. Terutama bagi calon penambang muda yang ingin fokus mempelajari teknik pertambangan bawah tanah. Selain mendapatkan pengetahuan terkait teknik penambangan manual hingga menggunakan puli mekanis, mereka juga dibekali teknik penambangan yang aman, terutama mengatur sistem penyanggaan pada pertambangan bawah tanah. Baik dari secara manual, secara root and pillar, dan secara puli mekanis, itu sudah kami lakukan semua. Jadi cukup banyak data untuk bisa kami sampaikan bahwasanya ini layak untuk dijadikan lubang pendidikan. Jadi di situ kami mulai menatanya bagaimana bentuk pendidikan, sehingga kami di dalam kami siapkan terowongan yang berbentuk secara pengeborannya, secara peledakannya. Di situ kami tayangkan di situ cara-caranya semua. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Darius Agung Prata mengatakan, keputusan PT Bukit Asam mengalihkan fungsi Sawah Luwung menjadi lubang tambang pendidikan sangat membantu pihaknya dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang akan terjun ke industri tambang bawah tanah. Dengan lokasi dan peralatan yang ideal, para peserta didik bisa mempraktikkan ilmu yang diterima di dalam kelas. Terlebih, dalam rangka menuju emisi nol bersih, dibutuhkan SDM yang mumpuni guna hilirisasi, terutama pada sektor pertambangan bawah tanah. Kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mendukung itu, mendukung hilirisasi. Karena Balai Diklat ini bukan hanya melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan tambang batu bara bawah tanah, tapi juga kita melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan tambang bawah tanah mineral. Meski kini hanya difungsikan sebagai lubang tambang pendidikan, namun sejumlah faktor keselamatan dalam lubang bekas eksplorasi batu bara di Sawah Luwung tetap diperhatikan dan menjadi prioritas utama. Penggantian bantalan penyangga yang telah lapuk secara berkala hingga penutupan sepenuhnya lubang tambang yang tidak lagi digunakan menjadi perhatian serius dalam memastikan keselamatan calon penambang muda yang melakukan praktik kerja di sana. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Aksi penyampaian pendapat yang berujung ricuh di Jakarta menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah ibu kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam jumpa pers Senin 1 September menyebut total kerugian materi kerusakan infrastruktur mencapai 55 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Transjakarta mengalami kerugian kerusakan infrastruktur paling besar, yakni 41,6 miliar rupiah. Kemudian MRT Jakarta sebesar 3,3 miliar rupiah dan kerusakan CCTV serta infrastruktur lainnya mencapai 5,5 miliar rupiah. Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta, baik yang BRT maupun non-BRT, serta 1 pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret, vandalisme dan sebagainya. Lebih lanjut, ia menyampaikan seluruh halte yang dirusak pada aksi penyampaian pendapat tersebut telah dilakukan perbaikan dan ditargetkan selesai paling lambat 9 September mendatang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Prabowo Subianto menanggapi kejadian aksi dan kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah sejak pekan lalu, disinyalir sebagai usaha untuk merusak kestabilan dan keamanan nasional. Bahkan ada indikasi makar yang menunggangi aksi demonstrasi penyampaian aspirasi dari masyarakat. Dijumpai di RS Polri Jakarta Timur Senin 1 September, Presiden menyoroti peristiwa pembakaran berbagai gedung dan fasilitas pemerintahan di sejumlah daerah yang justru tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Presiden menekankan akan mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik kejadian ini. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia
yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Presiden masih berdiri teguh pada komitmennya untuk membela rakyat kecil. Dalam sejumlah konferensi pers sebelumnya, Presiden juga telah memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas mereka yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, termasuk terhadap pelaku kerusakan fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, serta menjarah rumah-rumah pribadi. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.